Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait safari politik Anies di Surabaya ya. Dan ini menimbulkan adu mulut antara PDIP dan Nasdem ya, dalam tanda kutip ya, karena Hasto ya menyampaikan bahwasanya safari politik Anies di Surabaya sepi ya, karena tahu publik itu siapa yang membangun Surabaya. Di satu sisi wajar kalau Nasdem itu dalam hal ini membela gitu ya, kalau sepi kenapa harus komentar gitu ya. Tetapi kalau kita bisa melihat kenyataan ya, di media ya, safari Anies ya seperti biasa berjubel gitu ya. Jadi yang dikatakan seperti itu yang kayak gimana gitu ya. Ini sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Bakal calon presiden capres yang diusung PKS, Nasdem, dan Demokrat Anies Baswedan menggelar safari politik di beberapa kota di Jawa Timur mulai Jumat hingga Minggu. Anies safari di Jatim itu tak luput dari kritik oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ia menilai safari politik yang dilakukan Anies Baswedan di Surabaya tak banyak diminati masyarakat Kota Pahlawan. Hasto berkata rendahnya perhatian warga Surabaya karena publik sudah tahu siapa yang membangun Kota Surabaya selama ini. Yang membangun Surabaya, kata Hasto, adalah kader-kader PDIP seperti Bambang Deha, Tri Risma Harini, dan Eri Cahyadi. Ya, safarinya sepi karena warga tahu Surabaya selama ini siapa yang membangun, kata Hasto di sela menghadiri acara rapat koordinasi teknis Rakornis PDIP Jawa Timur di Surabaya. Hasto juga mengatakan masyarakat Surabaya sudah bisa menilai bahwa Anies datang dengan gagasan-gagasan yang tak relevan. Dan orang datang dengan gagasan-gagasan yang tidak relevan, kan masyarakat Surabaya bisa menilai, ujarnya. Ya kan? Kalau orang Surabaya berpikir kalau hebat, majukan dulu Jakarta lebih hebat dari Surabaya, baru datang ke Surabaya. Kira-kira kan gitu tambahnya. Merasa tak terima, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membantah pernyataan Hasto. Ali yang turut serta dalam safari Anies mengatakan jika benar sepi mestinya PDIP tak perlu komentar. Ia menganggap PDIP justru panik. Kalau sepi kenapa harus komentarin? Harusnya senang dong, kata Ali saat dihubungi CNN Indonesia Minggu. Kalau saya sih menerjemahkan panik, imbuh dia. Menurut Ali, masyarakat justru berbondong-bondong datang ke lokasi yang didatangi Anies, salah satunya di masjid yang didatangi untuk sholat Jumat. Iya, itu lihat aja yang di Instagram Anies tuh, bisa bercerita itu. Belum yang di Madura lebih gila lagi, ucapnya. Anies ketika safari politik di Surabaya mengunjungi beberapa tempat seperti sentra wisata kuliner, Jalan Tunjungan, dan Kalimas. Anies juga mengunjungi masjid dan bersilaturahmi dengan ulama di Madura. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait dengan safari politik Anies di Surabaya yang kita ketahui kemungkinan karena Surabaya adalah kota metropolis ya, terkesan apa yang disampaikan oleh Waketum Nasdem yaitu Ahmad Ali terlihat panik gitu ya, menyampaikan Hasto ya, menyampaikan kalau safari politik Anies itu sepi ya, kemudian memaju-majukan kadernya dalam membangun kota Surabaya. Nah, pertama kalau kita melihat safari politik sepindahnya ya, kita bisa lihat tuh ya, gampang sekali kita itu mengakses bagaimana acara ataupun safari politik Anies di media ya, bisa kita lihat di YouTube ya. Kemudian juga kita baca media ya, yang paling fair dan truth ya, ya YouTube gitu ya, kita bisa searching gitu, dan kita akan mendapatkan fakta realitas yang sesungguhnya ya, apakah sepi ya, apakah rame ya. Nah ternyata memang harus kita akui bahwasanya setiap kunjungan Anies di daerah-daerah termasuk di Surabaya kemarin ya, Anies sampai kesulitan untuk berjalan gitu ya, samping padatnya warga yang menyambut kedatangan Anies ya.
Jadi kalau dibilang itu sepi ya, sepi di mana gitu ya. Dan apa namanya, bisa jadi gitu ya, kalau menyampaikan sepi padahal realitasnya ramai ya, bisa saja menyampaikan ya ujaran kebohongan yang ya yang selama ini sering di apa namanya, kriminalisasi ya, ujaran kebohongan yang menimbulkan keonaran. Nah, saat ini ya safari politik Anies ya, suka atau tidak suka, padat gitu ya, padat dikunjungi oleh warga ya, sesuai apa yang apa namanya, media itu bisa berbicara bagaimana ketika Anies mendatangi beberapa tempat yang ingin dijadikan tempat sosialisasi ya, termasuk untuk mendekatkan diri dengan warga Surabaya, itu semuanya ramai gitu ya, apalagi di tempat masjid ya. Ini juga mengunjungi masjid ya, kemudian sentra-sentra kuliner ya, kemudian Jalan Tunjungan dan Kalimas ya, dan itu bisa dilihat dari Instagram Anies, termasuk kalau kita lebih fair ya, bisa dilihat di YouTube, dan itu semua berbicara ya. Jadi masalah sepi dan ramai ini juga kalaupun menyampaikan ramainya seperti itu dibilang sepi ya, ini juga apa namanya, ada misleading ya, yang tentu saja satu hal ya, tidak fair ya. Nah, kedua, tentang bagaimana Surabaya itu dimajukan ya, hal yang biasa ya gitu ya, memajukan kadernya sebagai dibaik-baikkan gitu ya, memajukan kadernya yang membangun Surabaya selama ini. Dan apa namanya, Anies disebut ya datang dengan gagasan-gagasan yang tidak relevan. Nah, ini maksudnya juga apa gitu ya, secara gagasan-gagasan yang disampaikan selama ini ya memang belum disampaikan secara detail ya, kan nanti disampaikan ketika masa apa namanya, sosialisasi ataupun sudah pendaftaran atau masa kampanye. Dan ingat, saat ini memang belum masa kampanye ya, pendaftaran pun belum dibuka ya, pendaftaran untuk baca pres dan bacawa pres itu belum dibuka, dan dibuka pada Oktober gitu ya. Dan otomatis hal-hal yang sifatnya umum ya, hanya sifatnya umum saja yang diketahui ya, yaitu tentang gagasan tentang perubahan dan perbaikan. Nah, perubahan dan perbaikan ini sifatnya umum yang nanti bisa didetailkan pada saat ada diskusi ya. Di beberapa wilayah ketika Anies safari politik sempat juga ya menyampaikan dalam seminar dengan para akademisi, pernah juga menyampaikan tentang gagasannya gitu ya, dan itu bisa didiskusikan gitu ya, menyampaikan segala hal yang diinginkan Anies nanti ketika jadi atau jadi presiden ya. Nah, kemudian memang benar saat ini yang membangun misalnya Bambang Dea, misalnya Tri Risma hari ini dan Tri Eri Cahyadi, tetapi itu semuanya pakai uang APBD ya, APBN juga gitu ya, dan itu tidak bisa sepenuhnya diklaim dibangun atas kadar PDIP ya, tetapi lebih tepat adalah dibangun ya dengan uang rakyat juga gitu ya. Harusnya dalam hal ini menyampaikan hal-hal yang sifatnya saling mendinginkan gitu ya, atau bisa saling mempersatukan ya, tidak malah menciptakan friksi-friksi ya, pertentangan yang menimbulkan orang itu panas gitu ya, atau menyampaikan hal-hal yang kurang tepat ya, misalnya tadi ya dibangun oleh kadar PDIP, padahal kita ketahui semuanya Pak dari APBD gitu ya. Ketika pembangunan itu dikeluarkan dengan kantong ya pribadi, misalnya wali kota pada waktu itu misalnya Risma gitu ya, boleh diklaim ya dibangun oleh Risma hari ini karena memakai uang dari kantong pribadi. Nah, selama ini ya ketika Anies setelah dideklarasikan sebagai baca pres oleh Nasdem ya,
Ya, kalau kita melihat konstelasi saat ini, termasuk juga safari politik Anies Baswedan, memang banyak sekali ya yang sifatnya penyegalan gitu, kemudian juga stigmatisasi yang kemarin sempat panas ya tentang politik identitas yang disematkan ke Anies ya, bahkan dijuluki sebagai bapak politik identitas ya. Tapi itulah ya karakter Anies yang hampir tidak menganggap serius itu ya, dan akhirnya hilang sendiri gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana ide gagasan yang disampaikan oleh Anies yang katanya tidak relevan oleh Hasto Kristianto ya, tentu saja akan bisa disampaikan nanti ya ketika masa kampanye itu ya berlangsung, atau pada saat momen ketika mengadakan acara ya yang mengumpulkan para akademisi ya, termasuk juga para mahasiswa ya, untuk berdiskusi terkait ide gagasan yang akan disampaikan oleh Anies ketika nanti ya akan dijalankan ketika menjadi presiden. Dan saat ini kalau kita melihat Surabaya memang banyak kemajuan ya, dan itu tidak lepas dari peran serta ataupun ya ide yang disampaikan oleh kader PDIP, misalnya Risma ya. Tetapi kembali lagi bahwasanya itu tidak akan bisa ditopang ya sendiri oleh kantong pribadi, dan tentu saja didanai ya oleh APBD. Dan saat ini ya so far kalau dibilang agenda ataupun safari Anies dibilang sepi ya enggak juga gitu ya. Kembali lagi itu bisa diakses secara online ya, di YouTube ya, atau media yang lain yang menunjukkan bahwasanya tidak benar ya ketika safari politik itu Anies ya sepi-sepi saja. Dan ini juga kenapa ya menjawab pertanyaannya justru cenderung ramai gitu ya, hampir di tempat ketika Anies itu melakukan safari politik ya. Bahkan yang paling besar ya, paling fantastis itu ketika di daerah Sulawesi ya, Makassar ya kalau nggak salah, ada branding mobil sekitar 200-an ya. Jadi mobil di branding dengan nama Anies Baswedan ya. Satu mobil itu berapa kalau di branding ya, dicat dengan di branding dengan nama Anies, itu berapa kalau mobilnya sampai 200 misalnya. Dan artinya memang antusiasme warga itu ya sangat sangat meriah gitu ya, dan didatangi dengan bejubel gitu ya, sampai emak-emak ya itu berebut minta foto, termasuk juga berbagai macam elemen itu datang untuk sebagai bentuk ya sebagai bentuk partisipasi ya. Kata Rocky Gerung kan ada politik partisipasi dan politik mobilisasi, dan ketika safari politik yang dilakukan oleh Anies itu mayoritas ya datang dengan aspirasi partisipasi ya. Di satu sisi ya kebanyakan yang dilakukan oleh istana ya untuk mendatangkan massa itu sifatnya mobilisasi ya. Kalau tidak ada dana, diiming-imingi uang ya, maka mereka itu bisa susah untuk dikumpulkan ya. Nah saat ini memang kalau kita melihat kinerja pemerintahan Presiden SBY selama kinerja pemerintahan Presiden SBY itu semakin merosot dalam segala aspek ya, baik hukum ya, ekonomi, termasuk juga IPK kita yang cenderung turun drastis, dan bisa dibilang terjun bebas. Indeks persepsi korupsi kita yang terjun bebas dari 40 kemudian 38 dan sekarang 34. Tidak ada indikasi untuk naik ya. Dan itu lebih parah lagi ketika ada kasus ya RAT ya, Rafael Aluntri Sambodo, yang merembet ke skandal transaksi janggal 300 triliun yang kemungkinan akan dibongkar oleh Mahfud MD ya. Jadi praktek
KKN di negeri ini itu memang benar-benar berada di titik nadir ya. Kita juga saya menyayangkan bahwasanya tidak ada yang sifat perbaikan gitu ya, kemudian upaya termasuk juga political will dari pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang bersih gitu ya. Jadi semakin ya, di samping itu juga dalam segi ekonomi ya, terjadi banyak ketimpangan ekonomi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Bagaimana perilaku para pejabatnya yang melakukan pamer kekayaan ya, entah itu didapatkan dengan cara yang sah atau tidak ya, itu ditujukan dalam kondisi sekarang masyarakat mayoritas sedang kesusahan gitu ya. Jadi kita berada dalam kondisi yang jauh dari kata ya bisa menciptakan kondisi segala aspek kehidupan ini ya sejahtera gitu ya. Maka ketika performa kinerja pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf ini terus merosot, maka salah satu sikap ya dari rakyat tentu saja akan menaikkan dukungan kepada oposisi, yaitu Anies Baswedan, yang dipersepsikan sebagai membawa arus perubahan ya, termasuk juga perbaikan. Nah, kita tinggal tunggu tuh ya, dan kita tinggal lihat ya, semakin kinerja pemerintahan saat ini yang lebih buruk ya, lebih merosot ya, maka dukungan kepada Anies Baswedan itu ya dapat dipastikan akan semakin naik dan naik lagi ya, karena ya rasional gitu ya. Rakyat sekarang sudah jengah dengan berbagai macam carut marut yang terjadi di negeri ini, termasuk bagaimana gitu ya kondisi rakyat kita yang kesusahan ya, tetapi jumlah kekayaan pejabat publik itu meningkat ya, apalagi pada saat pandemi gitu ya, yang KPK itu pernah menyampaikan korupsi pada saat pandemi itu hukuman mati ya, tetapi faktanya enggak kan. Ada kader dari yang Juliari Batubara itu mengkorupsi bansos ya, tapi tidak ada realisasi untuk apa yang disampaikan oleh KPK tersebut. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ke depan negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.